Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, guru kita, Ayahanda Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, serta segenap pimpinan pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram, Kiai Haji Abu Hurairah Abdus Salam LCMA, juga para alim ulama, para hujjaj, para asatizah, para guru, bapak dan ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal ini, maupun pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini, selesai kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mari kita rangkaikan kegiatan kita dengan menghadiri majelis ilmu, yaitu kajian dialog zuhur pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 Miladiah, yang bertepatan dengan 27 Rajab 1444 Hijriah. Marilah kita sama-sama membuka kajian ini dan niatkan dengan i'tikaf dan talabul ilmi. Semoga Allah mudahkan kepada kita pemahaman akan ilmunya. Mari kita bersama-sama membuka dengan bersama membaca Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, marilah kita menyimak dengan baik kajian dialog zuhur membahas kitab Riyadhus Shalihin yang pada siang hari ini sudah memasuki hadis ke-15, yaitu tentang bab taubah. Kepada Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Abu Hurairah Abdus Salam LCMA, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha ghairu wa la rabban siwah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasul. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi waj'alna mimma yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan pada hari ini untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sampai dengan melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Istiqlal, lengkap dengan salat ba'diyah, qobliyah, ditambah dengan zikir dan doa, kemudian disempurnakan dengan hadir mengikuti kajian dialog zuhur yang rutin diadakan di Masjid Istiqlal. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian aktivitas kita ini dinilai sebagai amal ibadah dan insya Allah menjadi bagian yang dapat memperberat timbangan pahala kita di hari akhirat nanti. Untuk itu saya coba mengajak Bapak dan Ibu
Sebelum memulai kajian, agar kita mengikhlaskan niat kepada Allah, memohon kebaikan kepada Allah, sehingga ilmu yang disampaikan mudah untuk diutarakan, mudah untuk dipahami dan dimengerti, serta yang paling penting adalah mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita insyaallah. Baik Bapak Ibu, jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan hadis yang ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Hadis ke-15 ini adanya di bab taubat. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu yang bernama lengkap Abu Hamzah Anas ibnu Malik al-Ansari. Baik, sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu hadis yang ke-15 atau hadis nomor 3 dari bab taubah. An Abi Hamzah Anas ibnu Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Hamzah Anas ibnu Malik al-Ansari, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ibnu Malik ini nama lengkapnya Abu Hamzah Anas ibnu Malik al-Ansari. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan min kibaris sahabat, sahabat yang pembesar ya, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat terkenal. Pertemuan yang lalu, dua pertemuan yang lalu kita sudah bahas riwayat dan profil beliau. Tidak perlu lagi saya bahas di sini. Yang jelas Anas ibnu Malik ini adalah beliau diberi gelar oleh Rasulullah itu turjumanil Quran. Karena pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang sangat terkenal, ya, doa khusus untuk Anas ibnu Malik. Doanya berbunyi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah Anas ibnu Malik ini pemahaman terhadap ilmu agama dan berilah ilmu tentang bagaimana menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Sampai beliau dijuluki Turjumanul Quran. Buku-buku tafsir yang kita baca belakangan ini itu adalah hampir semua, ya, tafsir-tafsir yang besar itu mengambil atau mengutip daripada tafsir Abdullah ibnu Abbas karena beliau adalah penafsir dari kalangan sahabat. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Muttafaqun alaihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat bergembira, ya, kepada kalian, ya, kepada kita umatnya, lebih gembira, ya, Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira daripada seseorang yang menemukan kendaraannya. Dulu kendaraannya belum ada mobil, belum ada motor, ya, onta atau kuda atau himar, ya. Lebih gembira daripada orang yang baru menemukan kembali ontaknya atau kudanya setelah kuda itu, kendaraan itu menghilang di padang pasir. Allah lebih gembira kepada orang yang bertaubat. Ini karena ini bab taubat, jadi menceritakan tentang taubat. Wa fi riwayatin li Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi
Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat gembira apabila ada di antara hambanya yang bertaubat, yang kembali kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Ya. Lebih gembira daripada gembiranya seseorang yang sedang berada dalam satu perjalanan di padang pasir yang tandus yang luas, famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aisa minha. Lebih gembira daripada seseorang yang sedang melakukan perjalanan di padang Sahara, di padang pasir, ya, di tengah gurun pasir, di mana kendaraannya itu tiba-tiba kabur. Padahal di kendaraannya itu, di ontanya itu, perbekalannya berupa makanan, minuman, semua ada di situ. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau kita sedang melakukan perjalanan di tengah gurun, tiba-tiba onta kita, di situ ada makanan, air terutama ya, tiba-tiba kabur menghilang, mau kemana kita? Kalau di tengah laut kita mungkin masih bisa berenang. Ya, kalau di padang pasir mau berenang gimana? Air nggak ada, kalau air laut masih bisa diminum dikit-dikit. Kalau sudah menemukan keadaan seperti ini, pokoknya yang terbayang di depan kita itu adalah kematian. Fa'aisa minha, lantas orang tersebut yang kehilangan ontaknya putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha. Kemudian karena saking putus asanya, dia mencari pohon, ya. Di padang pasir itu meskipun gurun juga tumbuh sedikit pohon, Pak. Ya, ada pohon yang bisa tumbuh di padang pasir. Kemudian dia bernaung di bawah pohon itu. Ya, mungkin bersandar di batangnya atau tiduran sambil merenungkan nasibnya. Kira-kira sudah terbayang di depan matanya itu adalah kematian. Wa qad aisa fi rahilatihi. Fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatun 'indahu. Waktu dia bersandar istirahat di pohon memikirkan nasibnya, ya, dia sudah stres, dia sudah putus asa, tiba-tiba onta atau kuda yang membawa makanan dan minuman ini tiba-tiba ada di depannya. Ya, kembali ada di depannya. Fa akhadha bi khitamiha. Tidak panjang lagi, pinggir langsung tiba-tiba diambil tali kekangnya, dipegang erat-erat biar enggak kabur lagi. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia berkata karena saking gembiranya, ya, gimana enggak gembira? Sudah tiba-tiba sudah putus asa, ya, kematian pasti akan menjemputnya. Tiba-tiba onta itu kembali di depannya dan dia pegang. Karena saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau itu hambaku dan saya Tuhanmu. Kebalik, Pak, saking gembiranya dia keliru. Kamu hambaku, ya, Tuhan dianggap hambanya, dan dia dianggap Tuhan. Saking gembiranya. Ini min syiddatil farah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Akhta'a min syiddatil farah. Jadi dia saking gembiranya itu terbalik, ya. Seharusnya dia berkatakan, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang keadaan orang tersebut, ya, yang sampai salah berucap karena saking gembiranya, bahwasanya Rasulullah itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu sangat-sangat senang, ya, sangat gembira sekali ketika seorang hamba
itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu maksudnya bertaubat, Pak. Kalau ada di antara kita tadi, ya, sekarang ini, bertaubat, menyesali perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan yang pernah dilakukan, Allah itu sangat gembira, melebihi gembiranya orang yang mendapatkan kembali ontaknya. Itu saking senangnya. Ya, jadi makanya kita selalu dituntut untuk senantiasa bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang. Walaupun orang tersebut salah, tidak disengaja mengucapkannya, itu kan kalau seandainya dia sengaja mengucapkan seperti itu kan syirik itu. Tapi itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia mengucapkannya dalam keadaan tidak sadar, bukan disengaja. Nah, akhta'a min syiddatil farah. Salah karena saking gembiranya. Sering mungkin di antara kita ada yang mengalami seperti itu karena saking gembiranya, tiba-tiba anaknya, putranya yang sudah disangka sudah tidak ada, ya, merantau lama, tidak ada kabar, tidak pernah ngasih kabar, tiba-tiba ada di depan di depan rumah kita. Bisa dibayangkan saking gembiranya kita mengucapkan hal-hal yang keliru, padahal tidak ada maksud ke sana. Nah, kemudian ada di antara ulama yang menggunakan hadis ini, ya, untuk semacam melegalkan ungkapan-ungkapan yang kesannya itu sebenarnya syirik itu, Pak. Enggak boleh kata-kata seperti itu dikeluarkan. Ya. Ini biasa kita dengar dari para ahli tasawuf, para sufi, Pak. Ya. Kalau ahli tasawuf itu sudah sampai pada tingkat fana, ya, di dalam ilmu tasawuf itu ada marhala tingkatan fana, di mana biasanya seorang sufi itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatu dengan diri saya. Ya. Biasanya ahli tasawuf yang mengatakan seperti itu adalah ahli tasawuf yang sudah sampai pada tingkat puncak, namanya fana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah bersemayam dalam diri saya. Nah, kalau ini mereka katakan karena benar-benar cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang berkata seperti ini sudah tidak memikirkan dunia lagi, ya. Pikirannya hanya Allah, Allah, Allah semata, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau diucapkan hanya ingin gagah-gagahan, ya, apalagi hanya karena ria, merasa, ya, ilmu tasawufnya sudah sampai ke ini, sombong, itu tidak boleh. Itu kufur. Ya. Ungkapan seperti itu tidak boleh dikatakan atau diucapkan dengan sengaja. Nah, harus atas dasar cinta, ya, bukan karena kesengajaan, tapi saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang aneh, ya, dan sering kita dengar, ya, ada komentar atau pendapat orang-orang yang aneh, kita itu tidak boleh langsung memvonis, wah, ini sudah keluar dari agama Islam, ini sudah kufur. Itu tidak boleh sembarangan seperti itu. Harus kita konfirmasi, harus di cross check dulu, harus tabayun, Pak. Apalagi hanya mendapatkan pesan video berantai, video singkat, kemudian kita berani memvonis bahwasanya orang itu sudah kafir. Ini sering banget terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini, saat ini, akhir-akhir ini, di mana media sosial semakin banyak digunakan,
kita baru mendapatkan potongan video dari teman atau dari keluarga tentang si anu, statementnya begini-begini, kemudian kita ikut-ikutan memvonis orang itu tanpa ada pengetahuan. Itu tidak boleh. Jadi harus hati-hati. Hati-hati benar. Apalagi kalau orang itu masih mengakui, ya, masih mengucapkan kalimat syahadat, ya, tidak mengatakan secara terang-terangan, itu tidak boleh. Seperti misalnya ada orang, ya, kalau kita ziarah ke kuburan, tiba-tiba ada orang kelihatan sujud, Pak. Jangan langsung diponis, oh, ini sudah sujud kubur, ini sudah musyrik ini. Sudah keluar dari agama Islam, tidak boleh seperti itu. Siapa tahu sujudnya itu bukan sujud ke kuburan gitu loh. Mungkin dia sujud syukur, apa bagaimana kita nggak tahu. Makanya hati-hati benar. Kalau kita melihat sesuatu harus di cross check, terlebih harus ditanya. Kamu sujud ini sujud ke kuburan apa sujud apa? Kalau kita tidak ada ilmu, jangan ikut-ikutan. Menyalahkan orang, mengkafirkan orang, dan lain-lain sebagainya. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian hadis yang ke-16, ya. Hadis ke-16 ini berbicara tentang pintu taubat. Ya, kita ada 2 pintu taubat yang dijelaskan dari hadis ke-16 nanti sampai hadis ke-18. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sepanjang hidup manusia, pintu taubat itu selalu terbuka, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubatnya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, pintu taubat Allah senantiasa terbuka. Hadis yang ke-16 kita baca, ya. Wa an Abi Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengulurkan tangannya, ya, di malam hari untuk menunggu taubatnya orang-orang yang berdosa pada siang harinya. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Dan dia membuka, mengulurkan tangannya di siang hari untuk memberikan kesempatan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat kesalahan pada malam harinya untuk bertaubat. Ya, di sini dikatakan yabsutu yadahu, ya, tangan. Jangan dibayangkan kalau disebutkan tangan Allah di sini, tangan seperti kita nggak bisa, ya, nggak boleh. Ya, Allah memiliki tangan, tapi tangannya itu tidak seperti tangan kita. Ya, inna lillahi yadan huwa a'lamu bihaqiqatiha wa kayfiyati bastiha. Jadi Allah itu memang punya tangan, tapi hakikat tangannya itu seperti apa hanya Dia yang tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Bagaimana, seperti apa, bentuknya seperti apa, tidak boleh kita wujudkan. Nah, tangan di sini maksudnya itu kasih sayang Allah, rahmat Allah itu senantiasa dibuka, ya, kepada orang-orang yang ingin bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari itu terbit dari barat. Ya. Kalau terbit dari barat berarti sudah dekat tanda-tanda kiamat, ya. Biasanya kan matahari terbit dari timur, Pak. Sebelum matahari itu terbit dari barat, kesempatan untuk bertaubat silahkan, Pak. Dibuka. Ya, kurang bagaimana lagi, Pak. Kita habis sholat zuhur ini, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, pasti kita melakukan kesalahan.
Pasti kita melakukan dosa, Pak. Semua pikiran, penglihatan kita, ucapan kita, itu penuh dengan kesalahan dan dosa. Salat asar, kita salat asar itu dihapus. Kita taubat di salat asar. Kemudian salat asar, kita melakukan kesalahan lagi. Di salat maghrib, kita dikasih lagi kesempatan. Salat isya dikasih lagi kesempatan. Salat subuh dikasih begitulah seterusnya. Sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Nah, siapa yang mengetahui matahari itu terbit dari arah sebelah barat? Adalah orang-orang yang melakukan salat subuh, Pak. Orang-orang yang tidak salat subuh, nggak mungkin dia tahu ya kapan matahari itu terbit dari sebelah barat. Makanya ibadah salat yang merupakan oleh-oleh daripada peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar diperhatikan, Pak. Salat itu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Ya. Saya masih penuh dengan maksiat. Saya masih sering berbuat ini, kata teman saya, percuma aja sholat nggak bakalan diterima. Yang menerima sholat, menolak sholat itu hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak manusia. Nggak ada manusia punya hak. Ini sholatnya diterima, ini nggak itu. Yang punya wewenang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bahkan dianjurkan semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak kesalahannya itu, semakin rajin untuk sholat. Saya belum bisa bacaannya, Ustaz. Belum bisa ininya. Tidak ada alasan. Sholat jamaah, Bapak nggak baca apa-apa. Ibu nggak baca doa, nggak baca apa, sah salatnya. Karena bacaan makmum, bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga. Ya. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aqrabu ma yakunu bihil ab an rabbihi wa huwa sajid. Saat-saat hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pas kita sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat kita sujud. Minta ampun, minta istighfar, dosa-dosa yang saat sujud itu. Berapa kali kita diberi kesempatan dalam sehari untuk sujud? Pergunakan sebaik-baiknya sebelum matahari terbit dari arah barat. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya sangat singkat. Ya, insya Allah hadis yang ke-16, 17 dan 18 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan oleh guru kita pembahasan hadis ke-15 dan ke-16 pada bab taubah di kitab Riyadhus Shalihin ini, di mana Allah sangat gembira bagi hamba-Nya yang ingin kembali kepada Allah dengan bertaubat dan menyesali segala apa yang bukan dari segala kegiatan. Maka taubat merupakan satu kunci di mana ada kunci untuk bisa mendapatkan pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kiai ya. Tampaknya pada siang hari ini kita cukupkan karena mohon maaf tidak bisa kita membuka sesi tanya jawab terkait ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru kita. Begitu Pak Kiai ya. Alhamdulillah beliau segera akan laksanakan ataupun melakukan kegiatan selanjutnya. Maka tidak kita buka sesi tanya jawab. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada guru kita dan juga kepada para jamaah, para pemirsa kanal YouTube yang hadir melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Dan juga kepada para kru yang bertugas, humas media dan juga kontrol audio room dan bidang peribadatan. Kita cukupkan, mari kita tutup sama-sama dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.